Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarni, NIM 176505154, kelas B, Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan fase desain. Pendahuluan. Aktivitas utama dalam fase desain adalah membuat top dan medium level dari desain sistem dan dokumentasikannya dalam spesifikasi desain. Aktivitas kedua dimulai dengan melalui rencana tes penerimaan. Seperti ATP adalah sebuah dokumentasi yang akan digunakan untuk mendemonstrasikan seluruh fungsi sistem kepada user pada fase penerimaan. Terdapat dua langkah dalam mendesain sistem software, yaitu: pertama, bagilah sistem menjadi beberapa komponen secara fungsional. Kedua, hubungkan komponen-komponen tersebut. 2. Desain yang terstruktur atau structured design. Tujuan utama dari desain yang terstruktur adalah memecah sistem menjadi bagian yang lebih kecil, teratur, dan mudah untuk dibangun. Desain top-down atau top-down design. Desain bottom-up atau top-up design. 3. Pertukaran desain tingkat atas top level design target atau off. Umumnya banyak desain tingkat atas yang dapat mencapai atau memperoleh hasil yang sama dalam sebuah sistem software. Contohnya seperti desain tingkat atas atau top level hanya salah satu cara untuk memecahkan sistem ABC ke dalam komponen utama. 4. Desain tingkat menengah atau medium level design. Setelah TLD terpilih, kita harus membagi masing-masing fungsi atau komponen utama menjadi beberapa subfungsi atau komponen. Kita akan lihat bagaimana hal tersebut dilakukan untuk menggabungkan sistem perusahaan. Basket weaving diawali dengan memberi nomor setiap komponen utama pada TLD. Kamus 5. Kamus desain. Desain dictionaries. Modul kamus seperti dictionary 1 berdasarkan urutan angka sesuai dengan nomor komponen. Berikan nama yang tetap dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Dictionary 2 berdasarkan urutan alfabet dengan nama komponen. Berikan nomor yang tetap dan menjelaskan singkat untuk setiap modul. 3. Dictionary 3 berdasarkan utama alfabet dengan penjelasan singkat. Berikan nomor komponen dan nama yang tetap. Kamus data umum dan Komodata Dictionary atau CDD. Daftar alfabet menyusun semua parameter yang ditujukan pada tanda panah aliran data untuk setiap item. Menjelaskan tipe panjang, batasan, dan modul yang digunakan. 6. Modul
modul terstruktur atau sejauh mana Anda dapat merincinya. Sebuah modul terstruktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berfungsi sepenuhnya sebagai fungsi tunggal. 2. Ukuran kecil. 3. Dapat diprediksi. 4. Tidak tergantung. 7. Desain file atau file design. Dapat dikinerja yang sesungguhnya atau genting real performance. Anda mulai mendesain file dan melihat hasil dari fase analisis kebutuhan dan desain level atas yang sejauh yang dihasilkan. 8. Sistem manajemen data base relasional atau relational database management system RDBMS. Penghematan waktu yang diakibatkan oleh pemakaian yang mudah dan fleksibel dari sistem membuat RDBMS yang terdapat pada sebuah komputer atau CPU yang baik sebagai investasi yang berharga. 9. Keuntungan dari analisis dan desain yang terstruktur. Seperti mengurangi jumlah kesalahan atau result dan number of hidden errors. Tabel statis berikut ini diambil dari hasil survei oleh TRW untuk proyek besar dan DEC Customer Service System Engineer, yaitu departemen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produktivitas DEC baik software maupun hardware-nya benar-benar bebas dari virus. 10. Proses desain atau desain dan desain proses. Seperti tim desain atau dan desain tim, pertemuan desain atau dan desain meeting. 11. Dokumentasi teknik atau technical documentation. Perhatikan hal-hal berikut ketika menulis dokumentasi teknik. 1. Menggunakan bahasa yang formal dan tetap. 2. Gunakan gambar diagram yang terstruktur dan yang sejenisnya. Buatlah agar maksud dari desain menjadi jelas pada beberapa halaman pertama, kemudian uraikan. Coba untuk konsisten pada grafik-grafik dan struktur. 12. Standar ketentuan pada waktu desain. Buatlah aturan yang standar seperti berikut. Beberapa ketentuan desain. 2. Parameter yang mendahului pemenang kesalahan. 4. Standar program. 5. Programmer mulai dengan template ini dan mengisi kode proses. 13. Garansi besar spesifikasi desain. Spesifikasi desain terdiri atas judul, halaman, dan daftar isi. 2. Gambaran umum atau overview.
3. Daftar hardware atau software yang akan dipakai. 4. Daftar urut prioritas desain. 5. Diagram desain dan beberapa modul Diotioner yang umum. 6. Beberapa berbasis penamaan modul yang umum. 7. Parameter yang dipakai dan data Diotioner. 8. Penanganan kesalahan. Jelaskan bagaimana kesalahan akan ditangani. Standar pemrograman terstruktur. 14. Menguji desain tes dan ketika desain telah diselesaikan, semua harus berjalan dengan benar. Maksudnya adalah untuk menjamin hal-hal berikut. Seperti ini seperti 1. Semua keperluan spesifikasi fungsi sudah ketemu. 2. Desain mudah diprogram dan dipelihara. 3. Dapat diimplementasikan sesuai dengan waktu dan anggaran. 15. Merubah permintaan sesuai desain atau cluster to requirement due to design. Beberapa desain yang rinci akan selalu membawa pada perubahan permintaan dan harus kembali kepada user sekarang dan meyakinkan user bahwa dia sebagai tindakan menginginkan apa yang diminta sebelumnya. 16. Perencanaan penerimaan. Meskipun penerimaan adalah tahap pada bab terdiri nanti perencanaan penerimaan dan dimulai setelah desain level menengah dikerjakan. Desain siap pakai. Ketika hendaknya mengambil keputusan di antara beberapa pendekatan teknis terhadap suatu masalah, lebih mudah mengambil keputusan dengan meminta pendapat lain. Adanya pertemuan dengan beberapa ahli untuk melakukan TLD siap pakai. Tujuan dari pertemuan itu adalah memilih TLD yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.